Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala safiyhi wa habibih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatih. Amma ba'da. Qala ta'ala innallaha yuhibbul muttaqin wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Wa qala al ulama taqawwal ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Sadaqallahu maulana al-azim al-karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, bil khusus segenap jamaah Masjid Jami' Miftahul Jannah Perum Mekarsari Permai, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf kepada para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir. Al-fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Hanya Allah lah yang berhak, yang pantas, yang patut, yang layak dipuji, karena Allah yang memiliki segalanya. Termasuk jiwa raga kita itu sebenarnya milik Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Dan keberadaan kita di alam dunia ini pun bukan kehendak kita. Keberadaan kita, eksistensi kita di alam dunia ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita tidak pernah meminta kepada Allah dilahirkan ke alam dunia. Tapi atas kehendak Allah lahirlah kita ke alam dunia untuk beribadah kepadanya. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, johirotan au kanat batinah, baik nikmat johir maupun nikmat batin, fi taatillah, di dalam taat kepada Allah, wa fi taati rasulihi, dan di dalam taat kepada rasulnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat umur sehingga sampai saat ini kita masih dapat menghirup udara, dapat bernapas dengan baik, dengan teratur, juga nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, memasuki hari yang ke-26 di bulan Rabiul Tsani 1447, bertepatan dengan hari yang ke-19 di bulan Oktober 2025. Kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Taklim rutinan bulanan untuk saya hari ini adalah merupakan pertemuan yang keberapa ya? Saya lupa lagi, 36 apa 37 gitu ya.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Sebab kalau ilmu tidak disertai hidayah, maka ilmu tersebut akan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Makanya kita mohon ilmu yang barokah yang disertai hidayah. Kalau ilmunya barokah, itu akan menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan. Kalau ilmunya disertai hidayah, maka dengan ilmunya ia akan semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Berapa banyak orang yang berilmu, bahkan titelnya berjejeran di depan di belakang, tapi semakin jauh dari Allah, malah justru sesat dan menyesatkan umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari ilmu seperti itu. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, jamaah kita, sahabat-sahabat kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dimohon keikhlasan untuk kita sama-sama mengawali taklim rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Secara khusus pahalanya kita hadiahkan untuk mu'allif, untuk penyusun pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Faqih Al-Alim Al-Allama Al-Fadil Al-Kamil Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid salah seorang guru besar yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga karya beliau dalam kitab Fathul Mu'in oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Adalah merupakan anugerah besar yang patut kita syukuri apabila kita oleh Allah diberikan kemampuan sekaligus diberikan keistiqomahan, keistimroran. Setiap kali selesai kita melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah dan berdoa. Lalu kita duduk berkumpul bersama-sama dengan niat hadir di majelis ilmu semata-mata menjalankan kewajiban thalabul ilmi, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala yang besar, pahala yang agung nanti di dalam surga, asalkan mereka melakukan itu semua semata-mata libtighai mardatillah, mencari keridhaan Allah, mengharap ridha Allah. Bukan hanya pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang akan mereka terima nanti di dalam surga, akan tetapi juga mereka mendapatkan ampunan dosa. Bahkan seluruh ikan-ikan yang ada di air, di lautan, yastaghfiruna lahu, mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk siapapun yang hadir duduk di majelis ilmu. Bahkan segala sesuatu yang kita lewati ketika kita berjalan dari rumah menuju ke sini dengan niat mau melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, juga dengan niat mau menghadiri majelis ilmu, maka apapun yang kita lewati dari rumah ke sini itu semuanya memohonkan ampun untuk kita.
Bahkan annal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlubu. Bahkan sampai malaikat saja rela, malaikat yang mulia, hamba-hamba Allah yang mulia diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah, mereka rela membeberkan sayapnya untuk diinjak oleh para penuntut ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar dari rumahnya dengan niat thalabul ilmi, di samping niat silaturahim atau niat-niat yang lainnya yang ia tanamkan di dalam hati seperti niat memakmurkan masjid, mensyiarkan Islam, mengagungkan Islam, niat iktikaf dengan niat alayya an ataqifa madum tu fi hajal masjid lillahi ta'ala, maka mereka berada di jalan Allah. Artinya mereka berada dalam ridho Allah, mereka berada dalam rahmatnya Allah, mereka berada dalam kasih sayang Allah. Dan Allah akan memudahkan bagi mereka jalan menuju ke sorga. Tentu kita ingin di akhirat nanti oleh Allah diberikan kemudahan jalan menuju ke sorga. Kita kan belum tahu ya, di sono di akhirat sorga lewat mana ya? Udah tahu belum jalannya? Kalau kita umpama mau ke Jepang, nggak tahu jalannya, bisa nyasar. Tapi kalau di akhirat nyasarnya kemana lagi kalau bukan ke neraka? Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini setelah kita selesai menunaikan kewajiban salat subuh dengan berjamaah, yang kata Nabi man salat subuh fi jamaah maka annama qamal laila kullah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang istiqomah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Kalau kita belum bisa, belum mampu melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam, jangankan melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam, sholat tahajud aja kita belum bisa istiqomah. Sholat tahajud aja kita bangun tengah malam, itu pun kalau ada kebutuhan yang mendesak baru mau tahajud. Begitu terpenuhi kebutuhannya, tahajudnya ditinggal lagi. Nah, kalau kita belum mampu sholat sunnah sepanjang malam, belum mampu tahajud tiap malam, ya usahakanlah minimal paling tidak sekurang-kurangnya subuhnya jangan sampai nggak berjamaah. Ini udah sholat sunnah sepanjang malam kagak, tahajud kagak, subuhnya kesiangan lagi. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari akhlak seperti itu. Para jamaah baik, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in. Tadi kata Bapak Ketua DKM, fikih ubudiyah. Artinya ilmu fikih yang bertalian erat, berhubungan erat dengan masalah ibadah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah goir mahdoh. Sebab ilmu fikih itu luas. Sehingga ilmu fikih itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada fikih ubudiyah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih jinayah, fikih hukum pidana perdata Islam, ada fikih siyasah, ada fikih mawaris. Oh iya, banyaklah. Siap. Ditempel apa ditaruh? Di bawah di sini. Oh, iya siap. Makanya ilmu fikih ini sangat luas. Kita mempelajari dan memperdalam ilmu fikih ubudiyah saja kita belum semuanya, masih banyak yang belum kita dapatkan. Ketahuannya manakala ilmu kita oleh Allah ditambah, di situ baru kita sadar
ternyata masih banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Makanya orang yang suka ngaji terus merasa berkurang, merasa haus akan ilmu. Tapi kalau orang nggak pernah duduk di majelis ilmu, dia nggak merasa kurang, merasa cukup terus, merasa hebat terus. Padahal banyak kekurangannya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan kajian furudul wudu yang belum tuntas. Kajian tentang fardu wudu itu belum tuntas. Yang sudah dibahas yaitu baru sampai fardu wudu yang ketiga. Mungkin bapak-bapak juga masih ingat. Ini ngaji pasti lama tamatnya. Yang ngajinya sebulan sekali. Coba kalau ngajinya setiap sejam sekali mah cepet tamat kitabnya. Nggak apa-apa, yang penting istiqomah lah. Ya. Fardu wudu yang pertama sudah dibahas dengan tuntas. Mungkin bapak-bapak juga masih ingat, yaitu niat. Fardu wudu yang kedua sudah dibahas dengan tuntas, yaitu ghuslul wajhi. Ya, betul kan? Membasuh muka. Fardu wudu yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku-sikunya. Nah, sekarang kita lanjutkan fardu wudu yang keempat. Diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in baris yang ke-6 halaman 12, yaitu baris yang ke-6 dari atas ya. Karena ada baris yang ke-6 dari bawah, juga ada baris ke-6 dari atas. Ini baris yang halaman 6 baris yang ke-12, maksudnya dari atas. Warabi'uha, bermula fardu wudu yang keempat, mashu ba'di ra'sihi, mashu ba'di ra'sihi, yaitu mengusap sebahagian kepalanya. Jadi sebahagian kepala kita, kalau sebahagian berarti separuh, itu harus diusap. Tentu diusapnya dengan menggunakan air. Artinya tidak boleh berwudu ketika mengusap kepala tangannya kering. Nah, jadi tangannya harus basah, harus ada air wudu. Kan najati wal bayadil ladzi wara'al ujuni, seperti halnya najaah. Najaah itu kulit bebas rambut, yakni kulit yang di kulit tersebut tidak akan pernah tumbuh rambut, yang berada di belakang telinga ini nih. Ya. Jadi di belakang telinga ini jarang tumbuh rambut. Nah, termasuk ini harus boleh itu diusap juga. Cuma kalau yang afdol memang bukan sebahagian kepala. Yang afdol itu ketika air keran mengalir kita tadahin. Nah, kemudian posisi tangan kita basah, kita tarik ke belakang. Kemudian tarik lagi ke depan sebanyak 3 kali. Tarik ke belakang, tarik lagi ke depan, tarik ke belakang, tarik ke depan, itu yang afdol. Walaupun batas minimal mengusap kepala dikala berwudu, menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in itu boleh walaupun hanya sehelai rambut yang ada di kepala. Tapi kalau menurut para ulama Hanafiyah, para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi, ketika mengusap kepala di saat wudu itu sekurang-kurangnya minimal sebesar seukuran ubun-ubun yang ada di atas kepala. Itu pendapat para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i yang afdol tadi, jadi rambut bagian
atas atau bagian luar dan bagian dalam semuanya kena, karena dibolak-balik. Kita tarik ke belakang, itu yang kena air rambut bagian atas, tarik lagi ke depan, rambut ikut tuh, itu bagian dalam, bagian belakang rambutnya kena air juga. Nah, manakala ketika kita mengusap kepala, seluruh rambut yang jumlahnya tidak terhitung, sampai hari kiamat pun kita nggak akan mampu menghitung rambut kepala kita ada berapa jumlahnya. Mampukah kira-kira? Pak, mampu nggak menghitung rambut kepala kita nih? Nggak usah rambut kepala, kebanyakan lah. Menghitung kumis kita nih, mampu nggak? Masya Allah. Itu setiap sehelai rambut kepala yang terkena air wudhu itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nanti bercahaya itu. Masya Allah. Jadi asarul wudhu, bekas air wudhu, itu adalah nurun yaumal kiamah, cahaya di hari kiamat. Dan di hari kiamat kita butuh cahaya, karena di sana nggak ada listrik, nggak ada penerang. Nah, kita mendapatkan cahaya dari cahaya air wudhu, dari cahaya tahajud, cahaya sholat berjamaah, dari cahaya baca Quran ketika di dunia, itu yang akan menerangi kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian basarin ausarin pihadihi, baik berwujud basar kulit, ausarin atau berwujud rambut atau bulu, pihadihi asal berada di daerah kepala. Walau ba'du sa'ratin wahidatin lil ayah, sekalipun hanya setengah helai rambut berdasarkan pada ayat surah 5 Al-Maidah. Ya, surah 5 Al-Maidah jud berapa ya? Jud 5 ayat 6. Kata Allah dalam ayat tersebut, wamsahu biruusikum. Kata Allah, wamsahu, dan usaplah oleh kalian biruusikum, kepala kalian di saat berwudu. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa mashu ba'di rosi, mengusap sebahagian kepala, itu menjadi fardu wudu yang keempat. Yang namanya fardu itu sesuatu perkara yang wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi fardu wudu yang 6 itu 6-6-nya wajib dikerjakan. Kalau salah satu dari yang 6 perkara diabaikan, ditinggalkan, konsekuensi hukumnya mengakibatkan wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, kemudian sholat, maka otomatis sholatnya pun menjadi tidak sah. Karena salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat, orang yang sholat harus suci badannya dari hadas kecil. Sedangkan untuk menghilangkan hadas kecil dari badan kita, menurut agama adalah dengan cara berwudu. Bahkan bukan hanya badan yang harus suci, pakaian yang kita pakai untuk sholat, baik itu sarung, komis, kolanswa, udeng, imamah, jaket, bahkan batu ali, semuanya harus suci, nggak boleh bernajis. Termasuk HP harus suci. Makanya kalau HP-nya banyak najisnya tuh, banyak kotorannya, HP-nya matikan dulu. Kalau HP-nya dinonaktifkan, itu nggak ada apa-apa, benda mati biasa. Tapi kalau HP-nya masih hidup, masih aktif, itu sampah-sampahnya masih ada di situ. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap Allah nggak tahu apa yang ada di HP kita. Allah tahu itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fardu wudu yang keempat. Jadi fardu wudu yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Apa itu niat? Niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi.
bermaksud mengerjakan sesuatu perkara yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Maka ketika kita berwudu, maka niat wudu itu harus dibarengkan dengan pekerjaan wudu. Pekerjaan wudu yang menjadi fardu wudu yang kedua setelah niat adalah ghuslul wajhi, mencuci muka. Maka disitulah saatnya untuk berniat. Itu sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Baik niat wudu, niat sholat, niat zakat, niat puasa, niat ibadah haji, niat umroh, itu tempatnya di hati. Lalu bagaimana kalau umpama niat wudu, niat sholat, niat zakat, niat puasa Ramadan, niat ibadah haji, niat ibadah umroh, dan niat ibadah-ibadah yang lainnya baik mahdoh maupun ghair mahdoh dilapalkan, diucapkan dengan lisan, boleh apa tidak? Tentu jawabannya boleh. Tidak bid'ah. Apalagi sampai disesatkan, itu terlalu jauh. Boleh. Apa tujuannya? Liyusa'idal lisanul qalba. Tujuannya untuk membantu lisan, membantu mengkonsentrasikan niat yang ada dalam hati supaya konsen niatnya. Karena hati kita kadang-kadang lagi sholat melayang kemana-mana, dibantu dengan lisan, diperdengarkan dengan telinga bahwa kita ini lagi sholat, hati jangan kemana-mana. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya qala telah berkata Sopo al-Baghawiyu, Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini, yang bagi seyogyanya, semestinya opo ayu jaji'a aqalla min qadrin nasihati, seyogyanya tidak mencukupkan hanya dengan kurang dari ukuran ubun-ubun. Nah, ini pendapat Imam Al-Baghawi. Jadi ketika kita membasuh bagian kepala, kata Imam Al-Baghawi, itu sekurang-kurangnya seukuran ubun-ubun. Nah, ini keterangannya. Walaupun tadi di awal dikatakan walaupun hanya dengan membasuh sehelai rambut kepala, tapi Imam Al-Baghawi lebih hati-hati. Ya minimal paling tidak seukuran ubun-ubun lah bagian kepala yang terusap, yang terbasuh. Wahya ma bainan naj'ataini, yang dimaksud ubun-ubun itu adalah bagian kepala yang berada di antara dua kulit bebas rambut di bagian atas kening yang menjorok ke belakang. Nah, ini kan kening nih, jidat. Nah, di atasnya ini batas sini. Itu menjoroknya ke belakang. Kemudian li'annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha. Rasulullah saja kalau berwudu di saat beliau mengusap bagian kepala, lam yamsah aqalla minha. Beliau tidak pernah mengusap bagian kepala kurang dari seukuran ubun-ubun. Itu Rasulullah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tadi, walaupun hanya dengan membasuh sehelai rambut. Tapi untuk lebih berhati-hati, mendingan ikuti Rasulullah aja. Rasulullah setiap mengusap kepala, batas minimalnya tidak pernah dari seukuran ubun. Tapi abdol yang tadi, itu yang abdol. Menurut kebanyakan pendapat para ulama. Lalu bagaimana kalau umpama kita punya junub nih, punya hadas besar,
Kita mandi di kolam, kemudian apa namanya, tenggelam ya, tenggelam. Tapi kita di situ niat mandi junub juga niat wudhu, boleh nggak? Boleh itu. Begitu beres mandi, udah hadas besar kita hilang, kita udah dalam punya wudhu, punya apa dalam badan suci, langsung sholat. Itu ada keterangan dalam kitab Fathumin, boleh seperti itu. Tapi kalau umpama kita mandi junub dulu, setelah mandi junub kita wudhu, nah itu yang lebih afdol. Itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullahu taala, seperti itulah menurut riwayat dari Abu Hanifah rahimahullahu taala, wal masyhur anhu wujubu mashurubi. Nah, kalau pendapat Imam Abu Hanifah dalam riwayatnya yang masyhur, wal masyhur bermula yang masyhur, yang populer, anhu daripada membasuh bagian kepala adalah wujubu mashurubi, yaitu wajib mengusap seperempat kepala. Nah, gitu. Jadi memang beda-beda pendapatnya. Tapi kita ambil yang afdol sajalah. Walaupun banyak pendapat, tentu kita mengambil yang afdol, yang lebih utama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita membasuh kepala, disunahkan kita berdoa. Doanya bagus. Karena isi doanya memohon kepada Allah agar kiranya Allah berkenan mengharamkan rambut kita, kulit kita tersentuh api neraka yang panas. Seandainya doa ini diijabah, maka Allah haramkan rambut kita sehelai pun, kulit kita sekecil apapun dari sentuhan api neraka. Nah, kalau sehelai rambut aja enggak tersentuh api neraka, apalagi tubuh. Doanya Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Bahkan tidak sampai di situ. Juga kita memohon kepada Allah agar di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu menurut keterangan beberapa hadis sahih bahwa jarak matahari di atas kepala manusia itu sangat dekat. Hadisnya berbunyi, annasyamsa tadnu yaumal qiyamati nisfal ujun. Maaf, annasyamsa tadnu yaumal qiyamati hatta tablugol aroku nisfal ujun. Kata Nabi bahwasanya matahari di hari kiamat nanti itu sangat dekat jaraknya di atas kepala manusia, sampai mereka terus-terusan tiada henti-hentinya berkeringat, keringatnya keluar terus dengan deras. Akhirnya seiring berjalannya waktu, lama-kelama itu keringat mereka naik, akhirnya sampai di setengah telinga mereka. Banyak yang tenggelam nanti di hari kiamat dengan air peluhnya sendiri. Coba, itu yang akan terjadi di hari kiamat. Masya Allah. Makanya ketika kita mengusap kepala di saat berwudu, kita bermohon kepada Allah, wa aljilni tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, naungilah aku di bawah arasmu di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan apapun kecuali naungan yang engkau buat. Masya Allah. Dan itu akan berlangsung ribuan tahun, bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, ribuan tahun lamanya kita berdiri. Barang sejengkal pun telapak kaki kita tidak bisa bergeser karena berdesakan, berjubul-jubul.
Manusia begitu banyak dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab. Ribuan tahun kita menunggu keputusan dari Allah. Apakah nanti Allah akan memutuskan kita masuk surga atau neraka? Tunggu ribuan tahun. Masya Allah. Di situ kita enggak bawa perbekalan, enggak bawa makanan, minuman. Matahari sangat dekat. Sekarang aja di dunia matahari begitu tinggi, terasa panas kalau jam 12 siang. Gerah luar biasa, membuat enggak nyaman. Apalagi nanti ribuan tahun. Makanya berlindung. Penting ini doa. Walaupun status hukum membaca doa pada setiap kali kita membasuh anggota wudhu dalam berwudhu itu hukumnya sunnah. Tapi Al-Fakir mohon jangan sekali-kali mengecilkan perkara yang sunnah. Makan yang pokok nasi apa lauk pauk? Nasi. Kita makan ada nasi doang tanpa lauk pauk. Jadi enggak makannya? Jadi kenyang enggak? Kenyang. Nyengir enggak? Nyengir. Set deh. Gini aman makan ya? Enggak dimakan, lapar. Ya udah makan aja deh. Tapi kalau ada lauk pauk, mantep enggak? Apalagi diguyur sama sop atau dipulikin sate. Tambah lagi kerupuknya, lalabannya, peteknya, ping tangkilnya, wah, buah-buahannya sempurna makannya. Maka saya bilang jangan sekali-kali mengecilkan perkara yang sunnah. Buktinya kita makan nasi aja enggak nafsu. Itu lauk pauk sunnah itu, sayur mayur sunnah. Justru itu yang menyempurnakan makan. Ibadah wajib yang kita kerjakan justru akan menjadi sempurna kalau kita melaksanakan yang sunnahnya. Sholat subuh akan sempurna kalau kita qobliyah subuhnya. Sholat zuhur, sholat Jumat akan sempurna kalau kita laksanakan qobliyah zuhurnya, qobliyah Jumatnya, ba'diyah zuhurnya, ba'diyah Jumatnya masing-masing 4 rakaat. Sholat asor akan sempurna kalau kita lakukan qobliyah asornya 4 rakaat. Demikian pula sholat maghrib akan sempurna kalau kita lakukan qobliyah maghribnya dan ba'diyah maghribnya. Sholat isya juga sama, qobliyah isya dan ba'diyah isyanya. Apalagi nanti kita tutup dengan witir. Itu kan justru perkara sunnah itulah yang berfungsi menyempurnakan yang wajib. Makanya atimul faraid bin nawafil, sempurnakan yang wajib dengan mengerjakan yang sunnah. Puasa Ramadan 1 bulan menjadi sempurna pahalanya sama dengan pahala puasa sepanjang tahun kalau diiringi dengan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Justru puasa 6 hari itulah yang menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Nah kadang-kadang kita hanya fokus ke yang wajibnya saja, sementara yang sunnahnya disepelekan. Ah, sunnah ini enggak dilaksanakan juga enggak dosa. Betul, dosa mah tidak, tapi rugi, kita enggak dapat keuntungan. Ibarat dagang cuma punya modal doang. Modalnya modal tapi enggak mendatangkan keuntungan. Gitu. Kalau urusan dunia saja kita berambisi untuk mengeruk keuntungan yang banyak, masa urusan akhirat kita enggak berambisi? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sampai jam 8. Siap? Hai. Saya kalau udah ngaji terus, saya nggak mau berhenti. Bahkan saya pengennya lagi gini nih, mati saya pengennya. Tapi jangan dulu. Wahomisuha, bermula fardu wudu yang kelima. Goslu rijlaihi bikulli ka'bin min kulli rijlin lil ayah. Jadi wahomisuha, bermula fardu wudu yang kelima utawi fardu wudu kang kaping 5 iku goslu rijlaihi, membasuh sampean loro, membasuh kedua kakinya, bikuli ka'bin, dengan tiap-tiap mata kakinya, mingkuli rijlin, dari tiap-tiap kakinya, lil ayati, berdasarkan ayat. Nah ini fardu yang kelima adalah membasuh kedua kaki
dan kedua mata kaki. Itu basuhan yang wajib, belum yang sunnah. Sunnahnya sampai setengah betis. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah yang sunnah ini yang menyempurnakan. Jangan pas banget mencuci kaki, pas mata kaki banget. Enggak dilebihin, enggak ada sunnahnya. Ibarat makan pas banget nasi doang, enggak ada lauk pauknya. Masya Allah. Sunnahnya basuhan sampai setengah betis, wajibnya sampai mata kaki. Semua ibadah itu, baik dalam ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah nikah, kurban, semuanya pasti diiringi dengan kesunahan-kesunahannya. Dan itulah yang akan menyempurnakannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut fardu wudu yang ke-6, berarti tamat hari ini. Nanti taklim pertemuan bulan yang akan datang udah kita lanjutkan pembahasan bukan tentang fardu wudu lagi, tentang sunanul wudu, tentang sunah-sunahnya wudu. Jadi kalau fardu wudunya dibahas, maka harus dibahas pula sunah-sunah wudunya ada berapa, supaya nanti kita fardu wudu tahu, sunah-sunah wudu tahu, akhirnya semuanya diamalkan sehingga wudunya menjadi sempurna. Dan ketika kita berwudu dengan sempurna, berarti kita melaksanakan perintah Rasul. Kata Rasul, ijakum ta ila sholat pas bigil wudu. Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakan dulu wudunya. Nah ini sabda Rasul harus diperhatikan ini. Jangan sholat tapi wudunya asal-asalan. Khawatir nanti sholatnya nggak benar, nggak diterima oleh Allah. Wasadisuha, bermula fardu wudu yang ke-6 tartibun, yaitu tartib atau tertib. Kalau bahasa kita tertib, kalau bahasa kitab tartib. Tapi itu nggak usah diperdebatkan. Mau tartib kek, mau tertib kek, silahkan. Kama jukiro, sebagaimana yang sudah disebutkan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1 niat, 2 mencuci muka, 3 mencuci kedua tangan dan kedua sikunya, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki dan kedua mata kakinya. Yang ke-6 tertib. Harus berurutan sesuai susunannya, nggak boleh diacak-acak. Kalau diacak-acak berarti orang tersebut berwudu tidak melakukan keparduan wudu, mengakibatkan wudunya tidak sah. Min taqdimi ghusli wajhi, dari mulai mendahulukan ghuslil wajhi, mencuci muka, dibarengkan dengan niat. Karena dari fardu wudu yang 6 itu dari anggota badan kita yang wajib basuh cuma 4. Sisanya yang 2 itu ada di hati dan di tertib, di aturan. Yang 4 muka, tangan, kepala, kaki udah. Itu yang wajib. Selebihnya sunnah. Sementara niat adanya di hati. Tertib enggak ada di anggota badan, enggak ada di hati. Tertib hanya aturan saja. Nah, min taqdimi ghuslil wajhi, dari mulai membasuh muka, pal yadaini, lalu membasuh kedua tangan. Kemudian parosu, lalu mengusap kepala. Kemudian parijlaini, lalu terakhir membasuh kedua kaki. Lil ittibai, dasarnya tertib adalah ittiba, mengikuti sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 6. Surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 6, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijakum tumila sholati, apabila kalian berdiri untuk mengerjakan sholat,
Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian, wa aidiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai kedua siku-sikunya, wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 6. Ini basuhan yang wajib, yang sunahnya belum. Nah, yang sunahnya nanti adanya bukan di Quran, di hadis adanya. Kan sumber hukum kita yang harus kita terapkan dua, Al-Quran dan hadis. Jangan hanya mengerjakan Al-Quran tapi meninggalkan hadis. Bahkan kalau umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber hukum Islamnya 4. Nggak cukup Quran hadis, 4. 1 Al-Quran, itu yang paling utama. Di bawah Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian ijma. Ijma itu ada 2. Ada ijma para sahabat, ada ijma para ulama. Ijma para ulama juga ada 2. Ada ijma para ulama salafus sholih al-mutaqaddimin yang hidup di 3 generasi awal permulaan Islam. Juga ada ijma ulama khalaf yang hidup setelah 300 tahun hijrah ke sini. Kemudian yang keempat, kias. Kias pun ternyata sebenarnya dari Quran juga. Membandingkan dua perkara yang berbeda, yang satu ada hukumnya di Quran, yang satu tidak ada, maka dicari elat hukumnya. Ketika sama elat hukumnya, maka perkara yang tidak ada hukumnya, maka hukumnya disamakan dengan perkara yang sudah ada hukumnya di Quran. Contoh, khamr haram tidak? Khamr haram, elatnya memabukkan, bener nggak? Berarti kata logika nih, berarti kalau sedikit nggak memabukkan nggak haram dong. Ayo. Kalau umpama khamr, arak dikatakan haram kalau umpama alasannya karena memabukkan. Nah, seandainya minumnya sedikit, cuma 1 loki dan tidak memabukkan, berarti nggak haram dong. Karena tadi dikatakan haram karena memabukkan. Gimana tuh? Hah? Oh, oke, bagus, mantap. Berarti pendiriannya kuat, nggak goyah. Saya cuma mancing-mancing doang. Ini bahasannya usul fikih, usul fikih. Ada kaidah dalam usul fikih. Segala sesuatu perkara yang haram, sedikit atau banyak tetap haram, sedikitnya tetap haram. Bukan masalah mabuk-mabukannya, sedikitnya tetap haram karena memang zatnya zat haram gitu. Walaupun tidak memabukkan tetap haram. Nah, itu hukum arak. Ada di Quran kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya khamr atau arak dan perjudian, mengguni nasib dengan anak panah, menyembah berhala, itu adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat kotor, merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah itu semuanya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Itu kata Allah. Nah, sekarang makan tai kucing haram tidak? Ada enggak dalam Al-Quran yang berjumlah 6.666? Ada enggak satu ayat saja firman Allah yang menyatakan bahwa makan tai kucing haram? Ada enggak? Cari, ketemu enggak? Enggak akan ketemu. Nah, itu adanya di kias. Dikiaskan nanti elat hukumnya. Kira-kira makan tai kucing mabuk enggak? Hah? Enggak, emang pernah? Mabok. Karena kata agama, kullu najisin haramun, setiap barang yang najis itu haram walaupun tidak memabukkan. Tai kucing najis tidak? Berarti haram. Arak najis tidak? Najis.
Gitu. Berarti ada kesamaan erat hukum. Maka hukum memakan tai kucing yang tidak dinas dalam Al-Quran disamakan dengan hukum meminum karena sama-sama najis. Nah itu kias. Makanya sumber hukum itu ada 4. Yang paling utama Al-Quran. Jangan langsung ke Quran tanpa ke hadis. Memang kita siapa? Memang kita ahli tafsir. Kita baca Quran aja belepotan masih banyak yang salah. Udah langsung Quran aja, hebat banget. Quran nggak ada, cari di hadis. Hadis nggak ada, cari ijma sahabat. Kalau di ijma sahabat nggak ada, cari di ijma para ulama salafus sholih. Nggak ada di ulama khalaf. Nggak ada, cari di kias, pasti ketemu. Semuanya ada jawabannya dalam agama. Bahkan perkara yang aktual sekalipun yang muncul saat ini itu pasti ada jawabannya, walaupun zaman Nabi belum ada. Ada semuanya, asalkan kita mau ngaji sebenarnya, mau mengkaji. Baik para jamaah, oleh karena waktunya sudah habis, sampai suruk kan ini udah suruk ya. Bagi bapak-bapak yang belum batol wudunya, alangkah bagusnya dimanfaatkan ketidakbatolan wudunya dimanfaatkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sholat isyraq. Barang siapa selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah, berdoa, kemudian duduk sampai terbit matahari, sampai suruk, lalu ia melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, maka ka'ajri hajatin wa umrotin tammatin. Maka Allah akan memberikan kepadanya pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Sudahlah kita belum mampu ibadah haji, ya minimal paling tidak melakukan amalan, yang amalan itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Gitu. Itulah kemurahan dari Allah. Nah seandainya nggak ada padilah itu, kemudian kita nggak ada kemampuan sampai meninggal dunia nggak ibadah haji, berarti kita nggak dapat pahala ibadah haji nanti di surga. Sebab setiap ibadah itu pahalanya beda-beda, semuanya menarik. Kita pengen pulangnya pahala sholat wajib, pengen punya pahala sholat sunnah, pengen punya pahala sholat tahajud, sholat duha, witir dan sebagainya lah. Itu beda-beda pahalanya. Gitu. Baik para jamaah, Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir semoga seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita, ponakan kita oleh Allah diampuni, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah menghambakan diri kita, mengabdikan diri kita beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah dengan istiqomah hadir di majelis ilmu. Semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji
aqbatan ya jiratan alami ya uhailal dewal karami ya uhailal dewal karami Rabbi pangpana bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani wa mu'abatim minal fitani. Allahumma sabitna ala sabili habibikal mustafa wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafair rasyidil mahdiyyin. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kekasihmu Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas sunnah beliau dan di atas sunnah para sahabat al-khulafair rasyidin. Allahumma arzuqna syafa'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syafaat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Waj'alna min ahli sunnati wa muhibbihi, dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mencintai sunnah beliau dan mencintai beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu